kelas A119 NPM 191446023 mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu media pembelajaran yang diampu oleh Pak Hengki Barnaba. Sebelumnya saya minta maaf karena tempat tinggal saya berada di desa, maka tidak ada tempat pembuatan media. Nah, kali ini saya akan observasi ke sebuah sekolah dan saya akan berwawancara langsung dengan salah satu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurija Febrianti dari mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Maksud saya ke sini akan melakukan observasi tentang beberapa media pembelajaran yang ada di sekolah ini. Untuk itu, silakan Ibu memperkenalkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani Mardiati, guru SD di Wadas Rintang. Silahkan nanti kalau perlu ada yang mau ditanyakan, silahkan, nanti saya bisa menjawab semua bisa. Di sini saya akan menanyakan tentang beberapa hal media pembelajaran. Yang pertama, apa tujuan dari media pembelajaran? Media pembelajaran itu sangat penting untuk menyampaikan bermacam-macam materi kepada anak. Yang pertama, yaitu untuk memudahkan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak, karena dengan media itu kan anak bisa lebih mudah memahami untuk materi apa yang kita sampaikan kepada anak. Pembelajaran itu juga perlu ada, karena biar anak itu tidak bosan dan tentunya itu juga bisa lebih menyenangkan untuk anak. Untuk yang selanjutnya, apa keunggulan dan kekurangan dari sebuah media? Ya. Untuk keunggulannya, salah satunya yaitu agar metode mengajar lebih bervariasi dan bisa juga untuk menumbuhkan minat belajar siswa, karena dengan menggunakan media itu akan anak-anak akan lebih tertarik dan juga akan membuat siswa menjadi lebih aktif untuk menerima pembelajaran yang disampaikan mereka. Lalu untuk kekurangannya media tersebut apa? Kekurangannya ya karena media itu kan kita mengadakan media dari sekolah itu kan memerlukan biaya ya. Disitulah makanya kita berarti harus menyediakan biaya untuk anggaran itu, pengadaan media yang diperlukan untuk belajar anak-anak di sekolah. Kemudian yang jelas itu butuh materi juga kan untuk itu, makanya ya sekolah harus menyediakan anggaran untuk itu, karena tanpa ditunjang dengan adanya media nanti pembelajaran di sekolah tidak mungkin akan berhasil secara maksimal. Nah, kalau tentang penyimpanannya itu gimana? Kalau untuk penyimpanan ya memang kita harus bisa merawat dan menyimpan media itu agar media itu bisa lebih awet dan bisa untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, bagaimana cara memilih media yang tepat untuk anak-anak, karena setiap anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, untuk memilih media yang tepat bagi anak, yang kita pertimbangkan yang pertama yaitu kita harus menyediakan media itu sesuai dengan usia anak, ya, dengan usia anak, dan juga harus menyediakan media yang lebih bervariasi, karena kan karakter anak-anak kan berbeda. Jadi kan kadang satu anak dengan yang lain itu maunya itu tidak ya, maunya belum tentu sama kemauannya, maksudnya. Makanya guru harus menyediakan yang lebih banyak
itu macamnya juga harus lebih banyak, pokoknya lebih bervariasi. Apakah dengan adanya satu media anak bisa langsung menerima materi dengan jelas? Sepertinya kalau hanya dengan satu media anak-anak belum tentu bisa langsung menerima, karena kadang kan setiap media itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Misalnya kekurangannya misalnya media itu yang simpel lah, misalnya seperti ini. Misalnya kita bisa menyampaikan materi untuk pengenalan buah misalnya, kan kita simpel kalau menggunakan gambar. Tapi kan kalau anak melihat, oh itu kok cuma gambar gitu. Makanya kita perlu menyediakan juga media yang bisa dipegang anak, bisa itu mungkin bahan dari plastik bisa. Terus alangkah bagusnya itu harusnya ada media yang asli, misalnya kayak buah. Kita menerangkan misalnya buah anggur, ya ada buah anggur misalnya di sini kan ada gambar anggur. Nah untuk lebih jelasnya anak-anak bisa menggunakan media yang misalnya kayak ini berupa plastik, misalnya untuk pisang, misalnya ada ini. Tapi lebih bagusnya itu harusnya buah anggur betul gitu loh, buah anggur beneran disediakan di situ. Misalnya pisang juga ada buah pisang yang asli, ya yang asli buah pisang. Kalau ini kan cuma tiruan, cuma pakai plastik. Tapi setidaknya ini bisa dipegang anak. Oh seperti ini ya betul anggur. Oh seperti ini pisang gitu. Kalau cuma menggunakan gambar kan cuma bisa dilihat gitu. Itu lebih bagusnya kita menyediakan media yang nyata ya, untuk bisa memudahkan anak bisa lebih jelas dalam jalan menerima apa yang kita sampaikan. Misalnya untuk mengenai ini, pengenalan buah misalnya seperti itu hanya contoh salah satu, masih banyak lagi media-media yang lain seperti itu. Kiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya juga apabila menjelaskannya pada Riza banyak kekurangan, saya juga mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan dari media pembelajaran yaitu untuk mempermudah siswa dalam menyerap materi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat dipahami secara jelas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.